Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratifah Hanum, BP 23100033020818. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pengawasan mutu agroindustri dengan judul konsep standarisasi dan standar mutu oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga MSI. Baiklah, studi kasus yang pertama, pengawasan mutu produk keripik pisang A. Dengan kasus, sebuah usaha agroindustri keripik pisang mengalami keluhan konsumen karena warna produk tidak seragam, rasa terlalu berminyak, kemasan mudah bocor. Satu masalah utama pada sistem mutu perusahaan. Tidak adanya standar mutu tertulis atau SOP. Pengawasan proses produksi belum konsisten. Pengendalian bahan baku, penggorengan, dan pengemasan kurang baik. Tidak ada pemeriksaan mutu sebelum produk dipasarkan. Kedua, standar mutu yang harus dibuat. Standar bahan baku pisang atau tingkat kematangan, ukuran, dan kualitas. Standar proses penggorengan, suhu, dan waktu. Standar kadar minyak produk, standar warna dan kerenyahan produk, standar kemasan, tidak bocor, kuat, dan higienis. Stop sanitasi dan kebersihan pekerja. 3. Langkah pengawasan mutu yang tepat. 1. Memilih bahan baku berkualitas dan seragam. 2. Mengontrol suhu penggorengan agar warna merata dan tidak berminyak. 3. Meniriskan minyak dengan baik setelah penggorengan. 4. Menggunakan kemasan berkualitas dan menggunakan uji kebocoran. 5. Menggunakan inspeksi mutu rutin pada setiap tahap produksi. 6. Memuat SOP dan pelatihan pekerja secara berkala. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, kontaminasi pada produk susu pasteurisasi. Dengan kasus produk susu pasteurisasi mengalami kerusakan sebelum tanggal kadaluarsa. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya cemaran mikroba tinggi. 1. Penyebab kemungkinan kerusakan produk. Proses pasteurisasi tidak mencapai suhu atau waktu yang sesuai. Peralatan produksi kurang higienis. Kontaminasi mikroba setelah proses pasteurisasi. 2. Sistem standarisasi yang perlu diterapkan. GMP, SSOP, HACCP, standar suhu penyimpanan rantai dingin atau cold chain. 3. Tindakan pengawasan mutu. Mengontrol suhu dan waktu pasteurisasi secara rutin, membersihkan dan melestarikan alat produksi, melakukan uji mikrobiologi produk secara berkala, mengawasi suhu penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, penolakan ekspor kopi. Dengan kasus produk kopi bubuk A, suatu perusahaan ditolak pasar ekspor karena kadar air terlalu tinggi dan kemasan tidak memenuhi standar internasional. 1. Mengapa standarisasi penting dalam perdagangan internasional? Karena menjamin kualitas dan keamanan produk, memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, meningkatkan kepercayaan konsumen luar negeri, mengurangi resiko penolakan produk, mempermudah persaingan di pasar internasional. 2. Parameter mutu yang harus diperhatikan. Kadar air kopi sesuai standar, aroma, rasa, warna, dan ukuran bubuk seragam, bebas cemaran mikroba dan benda asing, kemasan kuat, kedap udara, dan sesuai standar internasional, label produk lengkap dan jelas. 3. Perbaikan sistem mutu. Mengontrol proses pengeringan agar kadar air sesuai standar, menggunakan alat ukur kadar air secara rutin, menerapkan SOP produksi dan pengemasan, menggunakan kemasan ekspor berkualitas tinggi, dan melakukan pemeriksaan mutu sebelum pengiriman. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.